Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Awatu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu di mushola yayasan untuk sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat Allah, sekaligus persiapan ya memasuki tahun pelajaran baru 2024-2025. Insyaallah kita mulai pada besok pagi tanggal 1 Juli. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru terbaik ya, manusia terbaik, semuanya Rasulullah miliki. Buat kita sekuat-kuatnya, semampu-mampunya berusaha meneladani beliau, terlepas dari kelemahannya sebagai manusia. Kita punya tekad sebagai seorang pejuang ilmu, tetap optimis santrinya berhasil dalam belajar. Apalagi di awal-awal perencanaan pembelajaran, tidak sepantasnya sudah melabeli santri bodoh selamanya, nakal selamanya. Berat ya mengajar tahun ini santrinya, tahun kemarin sedikit sekarang banyak, apalagi ada santri-santri yang kebutuhan khusus, santri-santri yang Allah uji ada lambat ya dalam menangkap pelajaran. Bahkan ada yang takut apa? Menjadi musyrik atau musyrifah, mengasuh Gen Z ini, entah itu umumnya kalau belum tertarbiyah dengan baik, melempem gitu ya, kayak kerupuk kena angin mentalnya. Belum memulai sudah, belum perang ya, ibarat perang itu sudah mundur duluan, sudah nyerah duluan. Kita tidak akan membiarkan keadaan begitu, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat untuk anak-anak kita, santri-santri kita, i'dad apa yang kita lakukan, persiapan apa yang kita lakukan, segigih apa. Nah ini mujahadah seorang guru
berawal dari niat yang benar, sidqun niyah, kemudian sihatut tasawur, nikmat yang harus disyukuri setelah ba'dal iman, nikmat iman wal Islam, dan juga nikmat kesehatan. Itu yang senantiasa antum harus syukuri, sidqun niyah, jujur benarnya niat. Dalam konteks mendidik, dalam konteks menjadi muallim, murabbi, muaddib di sekolah Tahfiz Cendekia Adabi ini perlu muhasabah, ya. Benar saya ini mengajar karena Allah. Benarkah kalau dibuat pertanyaan yang mendorong saya bergabung di Yayasan Insan Cendekia Adabi di program-program lumayan, ya. Ada tahfiz, sekolah tahfiz Cendekia Adabi itu namanya sama, tingkat AUD, TKA, TKB, SD, SMP, dan tahfiz pagi sore. Dulu ada madrasah ummahat, ibu-ibu pada belajar MUA, ya, madrasah ummahat adabiyah, itu jadi skripsi juga itu. Ada skripsi meneliti sebelum gabung di MUA dan setelahnya apa dampaknya dari ibu-ibu yang hadir menjadi peserta. Kemudian juga mestinya juga berjalan, ini harapannya. Mahat Ali Cendekia Adabiyah ini mahasiswa yang juga diprogramkan untuk lebih kepada solusi atau menguatkan hal-hal yang belum maksimal dari kampus masing-masing yang antum kuliah, ya, dakwah segmen khusus, seharusnya itu juga berjalan. Semoga tahun ini bisa berjalan walaupun sepekan sekali, dan itu direncanakan malam Senin, ya. Hadirin Allah, dalam persiapan, ya, ya alladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian qaul sahabat Ali, ya, al-haq bin nizam, gimana itu? Al-haq bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Kita berupaya sebisa mungkin meminimalisir kesalahan dalam mengelola pendidikan ini. Kelemahan-kelemahan itu harus diupayakan untuk dihilangkan. Dan dari seluruh masalah yang ada, penentunya apa? Ujung tombaknya apa? Apa Yusuf? Keberhasilan dalam mendidik itu penentunya apa? Apapun makanannya, minumnya, teh botol, apapun kurikulumnya, apapun nama sekolahnya, apapun metodenya, tapi yang menentukan adalah guru. Gimana mahfudhatnya itu dan kaidahnya sering itu disampaikan. Abah ingat apa enggak? At-thoriq ahammu minal maddah. Metode lebih penting dari
dari materi. Metode lebih penting dari materi. Terus apa lagi lanjutannya? Ini harus dipatri di dalam hati. Dan al ustadzu ahamu minat torikoh, dan guru itu lebih penting daripada metode. Waruhul ustad ahamu minat ustad, dan ruhnya guru sebagai guru pejuang, guru robbani, apalagi itu yang lebih penting dari badan atau kepintaran jasmani, kecerdasan akal seorang guru itu. Ruhnya itu apa? Keikhlasan sebagai pejuang. Dia sadar saya ini menjadi pegawainya Allah. Nggak soal lembaganya apa, dimanapun antum berada, sepanjang lembaga itu visi misinya dakwah, silahkan berkarya, silahkan berprestasi, silahkan aktualisasi diri di masjid jadi marbot. Ini Habib Farhan, marbot apa marbot? Kalau masuk kamar hot, nah, suara kamarnya itu DJ gitu. Nah, masih ada video Abin kumis DJ-nya nggak pas sambil babat itu mumbul iya gitu. Nah, sekarang ditugasin jadi marbot coba. Aku sudah sering mendengar lagu Habib Sobirin, lama-lama solo song nih Ustadz satu ini bisa ikut kompetisi apa ini yang lagi tingkat nasional nih. Jurusan PAI solo song gitu kan, lumayan. Siapa sih yang nyanyi di belakang itu? Khawatir jin-jin yang kita buang itu mampir ke antum gitu. Ada di tempat penangkaran jin kan. Pindah ke antum gitu, dia ngajak DJ Habib Farhan. Apa poinnya tadi? Yang paling menentukan keberhasilan ini guru. Guru yang paling substansinya lagi apa? Keikhlasan. Apa keikhlasan itu supaya diceramahin supaya mau digaji kecil. Antum sudah memahami hakikat rezeki apa belum ini guru ini? Kita itu disuruh apa? Memikirkan yang diperintahkan. Apa itu yang diperintahkan Allah? Beribadah. Di antaranya paling besar pahalanya adalah berdakwah. Tidak kita disuruh mengkhawatirkan rezeki, karena itu madmun, sudah dijamin. Gimana akidahnya? Apalagi kok urusannya ini yang akhwat mau menikah sama ikhwan miskin, nggak mengurangi rezekimu memang sudah segitu. Dapat suami miskin atau suami goni nggak ngaruh. Sebenarnya begitu. Ini untuk nyenengin yang miskin ini. Masuk surga duluan 500 tahun setengah hari. Miskin juga nggak bisa sombong kecuali yang kebangetan. Apa yang disombongin? Modal ngutang mau belajar motor ya, anemen ini. Itulah pentingnya adab ya. Rusak ya. Ketidakwajaran atau hal-hal yang anomali itu kan karena the loss of adab, hilangnya adab. Ini. Nah, untuk membangun ruh guru ya, pada kesempatan kali ini ya biasanya rame, Mil. Apa kamu mengaji Nabi? Siap, ceramah. Coba kita bahas bagaimana menuju Allah. Jangan kita beraktivitas itu aktivis gitu ya, Habib Farhan, tapi jauh dari Allah. Ini juga sesuatu yang menjadi ya anomali gitu.
Atau kita tidak tahu santri yang kita dakwah itu kita ajak kemana? Ad'u ilallah. Jangan lupa itu ruhnya kita ini mengajak santri untuk ke jalan Allah, bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Ini 7 nih, aduh kurang 1 nih. Kasih Mbak Sipa ya. Mbak sana aja. Udah ambil Mbak Alif. Bagaimana sampai kepada Allah? Usul. Abi Febri, kasih mic. Duh. Sambil ini. Literasi. Bagaimana literasi? Dijelaskan, disuruh mengulang kembali. Coba antum nanti santri begitukan. Bagaimana cara sampai kepada Allah? Abi Febri, silakan. Bebas jawabannya. Indakum rayu apa saja pemikiran antum bebas. Tidak terpaku pada buku atau ini Abi Farhan apa? Textbook istilahnya. Teman-teman. Coba disetel biar bagus. Amal Ghazali ya. Bagaimana seorang itu kenal pada Allah Subhanahu wa taala melalui tarikat syariat dan hakikat tadi. Ya. Poinnya dalam tujuan ilmu. Sekarang lebih spesifik. Apa sih tujuan ilmu? Apa yang dipelajari seluruh ilmu yang ada? Ulama juga membagi ilmu fardu ain, fardu kifayah. Tapi sesungguhnya memiliki tujuan yang sama. Apa tujuannya? Coba. Literasi. Sampai secara khusus taklim. Ada videonya di-share. Tujuan ilmu. Belum lama. Untuk melengkapi apa yang dijabarkan Abi Febri tadi. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Antum benar mahasiswa PAI. Insyaallah. Jadi kaplingan domain materinya supaya orang santri manusia harus dekat kepada Allah, seluruh PAI itu. Umpamanya antum ditugaskan guru pengganti sains biologi,
Bagaimana itu? Padahal tujuan ilmu tadi apa? Menurut antum mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang sains gimana? Ya kan itu ilmu fardu kifayah. Nah, gimana? Inilah kemudian problemnya terjadi dikotomi. Apa itu dikotomi? Pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Yang guru agama merasa menjadi tersangka utama kerusakan moral akhlak dan menjadi tersangka setiap ada masalah ibadah yang sesat. Itu guru agama itu. Kemudian guru sains, guru umum lepas tangan, itu urusan guru agama. Inilah perlunya landasan filosofis, landasan berpikirnya islamisasi, kemudian integrasi ilmu. Jadi pelajaran apapun tujuannya sama tadi. Sebenarnya kalau mendekat itu belum sampai ya. Yang lebih tepat itu tujuan ilmu apa? Warahmah ikut gak nyimak taklim? Mirabiah ikut gak? Ada videonya. Ma'rifatullah. Tujuan ilmu itu ma'rifatullah. Gitu loh. Ya biar jangan mendekatkan diri pada akhirnya supaya mengenal Allah. Dan seluruh yang kita lakukan itu kan bermuara ke sana. Maka menjadi guru robani yang memiliki ruh pejuang, kalau bergeser sedikit saja seluruh aktivitas yang antum lakukan itu terasa hambar. Terasa apa? Gak ada rasanya, terasa berat gitu ya. Nyebokin Mbak Romah berat. Gajinya berapa? Ngomong bagus Abah Diki tambok sekali kamu. Oh gitu kan. Berat. Habis sobirin resek aja ini. Udah galak tuh habis sobirin. Habis Farhan nyuapin gitu. Tapi juga kebablasan nanunya apa? Bukan untuk dia dimanjain begitu. Semua jadi berat karena kita hilang ruh. Dan apapun yang dikerjakan bila didasari dengan keikhlasan Nabi Febri, menulis itu bisa lembur sampai malam karena ini saya berada di jalan Allah, menulis untuk pengembangan ilmu Islam, ada kontribusi untuk Islam. Itu poinnya. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi apa kera hidup di hutan, Buya Hamka bilang, nggak ada nilainya. Ini dikaitkan dengan psikologi motivasi intrinsik. Jadi tidak ada pimpinan, ada Allah kan gitu. Tetap dibuat bersih di musola. Tetap masjid ini bersih karena rumah Allah. Enggak ketelan habis sobirin. Makanya gitu. Enggak ada miris lo, tetap bersih kamar ini umpamanya begitu. Karena Allah melihat. Dan jangan sekali-kali dikomersilkan dikapitalisasi dengan gaji berat hidup ini. Itu lupakan saja. Bisa jadi antum sudah pernah saya sampaikan Mirabiah khusus barokah menjadi guru pejuang akan dimudahkan dari berbagai pintu. Mungkin juga menuju karomah kalau keramat gitu. Seberapa khidmah antum semuanya kepada agama ini di lembaga manapun, keikhlasannya full, itu nanti akan membawa keberkahan hidup, pertolongan Allah ada. Tapi kalau dikaitkan dengan anaknya kok beling, itu memang sengaja diuji begitu. Nabi juga anaknya kafir gitu. Tapi seorang ibu sudah mujahadah, riyadoh, tirakat, seorang bapak sudah anaknya nggak sesuai harapan, nggak mustad, ya, nggak mengikuti jejaknya, itu beda. Itu konteksnya memang Allah li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menetapkan segala sesuatu. Jangan langsung cap bapaknya banyak dosa, kalau belum tentu ya.
Belum tentu. Karena memang diuji seperti Nabi. Kalau umpamanya Nizam nanti siapa ini gurunya Nizam yang PAUD yang jam kedua siapa? Umi Alif apa siapa? Apa Umi Rahmah jam kedua PAUD? Hah? Umi jam pertama kan Umi Rabi'ah walasnya. Jam kedua? Nah ini mau ditanya ini jadwalnya belum clear. Nanti pas hari H saya kemana ya jam kedua ini Mbak Roma ini coba. Jam kedua Mbak Roma kemana? Iya, kemana itu maksudnya kelas apa? Ada berapa kelas TK? Ibu-ibu, guru? Ayo, ada berapa kelas TK? Pusing grupnya ganti-ganti. Enggak lah, ya cuma 16 itulah. Ambilnya jadi SD ya 15 kalau nggak salah. Umi Rabi'ah walasnya santrinya berapa? Santri Taud? 4. 1. Siapa? Anak EDW. 2. Abdallah. 3. Aisyah. 4. Ya gue anak Ihsan itu. Momongan kalau uminya ngajar. Kalau nggak ngajar ya enggak. Kalau yang nanya ada uminya Fatih. Mungkin kalau jadi ya. Karena masih pengen libur. Mungkin pertengahan Juli bisa jadi nambah. Walas TKAB gabungan yang baru siapa? Walasnya balik. Nah, santrinya berapa, Pak? Kembar tuh, Pak. Anaknya dosen Bu Celia Polidia. Satu lagi walasnya Mbak yang baru. Mbak Rohmanya diganti Mbak Iis. Mbak Rohmanya kelas 7, kelas 4-nya 7. Itu urusannya ruwet kalau ngurusi Zahid nanti. Siapa, Mbak? Mahira itu Mahira Tok. Anaknya Ustazah Nabila yang di TV itu yang KDI ya itu. Mbak mengerikan. Mbak Iis siap ya? Pusing nggak Mbak? Belum dijalani gitu ya. Jangan sebelum-belum udah pusing keluar grup ya. Abi Farhan edisi diumpreng-umpreng istilah Jawanya. Ya. Abi Farhan, Abi Hadi mah udah kebal. Iya. Bidiki agak napas. Beda tugas. Ya. Variasi hidup. Tugas dari saya Bidiki menikah. Tugas dari saya itu. Ya, artinya di ICA ini tidak usah lagi ini apa? Ngomong anak orang, ngomong anak sendiri. Nanti Nizam itu kalau pas rewel, pas bisa nangis bagaimana? Amit-amit anak isopo gitu ya. Bapaknya kayak ngopo, mbahnya kayak ngopo gitu. Moyangnya kayak apa? Itulah yang akan menarik ke surga nanti. Semakin sulit mendidik, semakin besar. Bagaimana usul fikihnya Abi? Abi siapa ini? Abi Febri ya. Jazauhum min jinsil amal. Balasan amal sesuai dengan beratnya amal itu. Kalau sulit mengajar, ini Abrisdo. Kayak mana sih ngajar Izam itu? Masih ingat saya di kuping. Kayak mana lalu dia diajar itu? Orang nggak bisa baca. Itu malah kesempatan ya. Setiap ada masalah di situ ada peluang untuk berpengalaman lebih. Tadi saya bilang apa? ABK itu malah paling gede pahalanya dibanding ngajarin anak yang cepat paham. Sudah ada Pak Guru Unggul kan?
ketuhanan apa kehutanan. Nah, tidaklah separah itu murid kita. Ya, siapa yang diamanai itu mengandung apa? Pengalaman berharga. Guru terbaik. Enggak pula sekolahan ini buka menerima seluruh anak ABK, enggak pula Mbak Mbak Alifnya kurus nanti ya. Enggak gitu, tapi yang ada terimalah. Itu dikirim oleh Allah melalui jalur langit mungkin. Emangnya Mbak Vina udah tahu tulisan sekolah ini di mana? Di mana nyari pelang sekolahan ini? Baru ini ya sekolah nggak ada pelangnya. Jadi baru ini sekolah nggak ada pelangnya di. Tukang bordir ada pelangnya di. Ya. Baik, santri-santri tadi ini diajak kemana? Berarti diajak bagaimana berjumpa atau bagaimana ma'rifatullah. Gimana seluruh pelajaran itu bermuara pada peningkatan iman dan takwa, bermuara pada tauhid. Sesulit-sulit apapun kita berada di jalan Allah, mengajak santri itu mengenal Allah. Ini substansinya jangan lepas. Seluruh pelajaran harus berhasil meningkatkan iman dan takwa. Yang dekor tadi untuk apa? Dekor tadi untuk apa? Dekornya tadi untuk supaya santrinya sama ya, supaya dekat kepada Allah. Maksudnya dekat kepada Allah, caranya gimana? Semangat sekolah. Dengan terus sekolah dia terus belajar, terus bertambah ilmu. Balik ke sana. Yang bermuara pada melahirkan manusia yang beradab, gimana nih konteksnya? Problem utama the loss of adab. Sekarang adab. Abi Farhan kasih mic. Apa yang antum pahami tentang adab? Panjangin langsung nanti kasih Umi Rohmah itu. Udah 3 bulan lulus enggak adab? Yuk, versi antum sendiri. Adab itu apa? Adab itu Sikap terpuji. Setuju? Yang lain? Cuman itu jawabannya. Abang Gumis, salam dari penjual jajan. Kemana Mas yang itu? Terus satu ini jajan. Kita kalau kemana-mana harus. Ayo, adab. Abi Adi. Loh. Apa nunduk-nunduk? Sopan-sopan. Ngerayu cewek ngono gua adab di. Cara pitik ngereki wedok, pitik babon piye. Apa? Di. Tinggal lagu. Setuju yang lain? Hah? Abi Diki, coba. Habis itu kasihin Abi Ajis. Abi Ajis. Abi Ajis. Umi Ajis. Ayo. Mbak Najma. Sedih aja Mbak Najma gak ada. Pribadi, adab adalah perilaku seseorang atau kebiasaan yang muncul secara otomatis.
Jadi dia sudah tertanam di dalam jiwanya, namanya adab, baik itu buruk maupun baik. Sebenarnya itu definisi akhlak menurut Ibnu Maskawih itu. Iya, dari kitab akhlak. Kasihin Mbak Roma, mau cek. Ya ini berapa sih nih Mbak Roma ini? Mbak Ajis, bukan ya? Nyampe kan? Nyampe. Coba Mbak Roma coba dites. Adab. Yang kuat. Ada adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan dengan aturan adat. Googling. Itu ada menurut kamus bahasa Indonesia yang kemudian terjadi apa? Simplifikasi namanya, gampangin. Yang dimaknai ma'dubah itu artinya apa? Hidangan. Adab itu kalau Prof. Nawawi Al-Atas sering saya ulang-ulang mungkin ribuan kali itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa? Harkat dan martabat kedudukannya dalam pandangan Allah. Kalau dicontohkan orang alim dengan orang kaya, umarok dengan ulama, mana yang harus dihormati? Yang lebih tinggi? Orang alim. Yang lebih tinggi ulama daripada umarok. Tapi implementasinya, nah, yang dihormati di masyarakat yang mana? Ya, yang punya jabatan. Di dunia ini yang dihormati yang kaya dan yang punya kedudukan. Tapi yang alim, apalagi miskin, Coba tanya itu kepala rumah tangga, ibu rumah tangga nyari mantu yang kayak apa? Ada yang soleh alim, miskin. Satunya apa? Nggak sholat, kaya. Pasti yang kaya. Udah pasti bisa memberikan nafkah. Mau makan apa anak saya? Kemudian juga kalau orang tua senang anaknya punya jabatan dan berharta banyak dibandingkan anaknya yang ilmu agamanya tinggi, walaupun mungkin miskin, hidupnya diwakafkan untuk Islam, mikirannya itu cuma mikirin agama, nggak mikirin kondangan nominazil, pembuangan, nggak mikirin family gathering, gimana dakwah terus berjalan. Dan ternyata setiap hari waktunya sudah habis untuk ngurusin itu, memikirkan itu, gerak napas, langkah perilaku sehari-hari, urusin murid-muridi agama. Itu nggak seneng orang tua itu, seneng hanya yang kaya, yang bisa dibanggakan dalam hal pencapaian materi. Itu namanya sudah kena paham apa? Materialisme. Bahkan juga bisa sekuler dan bahkan gimana? Habib Farhan. Apa mau disayur kitab bukunya Habib Farhan itu karena jurnalis nulis terus. Emangnya cucunya mau disayurin sop kitab. Tadi antum masak, mana bisa bilang masak. Yang asin jaluk rabi Mbak Rohmah, nah asin terus. Jaluk rabi itu. Ya ntar lagi lah. Ya boleh lah, udah lulus kuliah, walaupun di ICA setahun lagi nikah boleh, itu syar'i, udzur syar'i. Yang tetap ngajar kan nggak apa-apa. Setelah nikah, penorasin masai. Apa ngono minazil? Itu dari mana itu? Turun temurun ya? Ajaran kejawen apa ajaran apa sih? Baik. Sebenarnya juga bisa dipahami adab itu. Coba sekolah kita menulis apa itu? Di map raport dan banyak itu tulisan juga.
Habis itu apa itu? Karena saya tulis juga di undangan itu. Ayo, Adi, sering dibaca ada. Adab itu adalah hasil dari apa? Apa Pak? Udah mau bunyi ini? Yang malu-malu? Harus malu enggak, yang 3 yang menjadi ini di banner nggak ada, yang di sini dilepas. Masa sih sering diulang-ulang trilogi? Abu Febri itu ya. Urutannya di mana? Iman dulu. Iman, ada ilmu. Ingat Pak, 3 itu melahirkan insan adabi, manusia beradab. Jadi buah dari iman, bukan itu Bi, iman, ilmu, amal melahirkan adab. Gitu. Coba dicatat. Nanti saya suruh videoin bareng-bareng. Kan memalukan. Jawabannya jawaban kamus. Dan itu PR kita memang memahamkan umat adab yang kita maksud bukan sopan santun, nunduk-nunduk, sekedar itu. Itu terlalu apa? Sederhana sekali. Penguatannya ini coba didengarkan dan coba diceramahkan ulang tugasnya. Didengarkan bersama, kemudian diceramahkan bersama, direkam di HP masing-masing, kirim ke saya langsung. Penjelasan yang sangat gamblang dari Prof. Hamid Fahmi Zarkasi yang Abi Rizdo sudah sering disuruh download sebenarnya. Di grup apa ini? Mau di grup apa? Guru semester ganjil ya? Semua ada di situ? Oke. Abi Adi ada kan? Jadi kalau didengarkannya diwakili mic, oke. Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas secara komprehensif mengatakan adab adalah kombinasi dari ilmu, iman, dan amal. Orang beradab adalah orang yang beramal sesuai dengan syariat, akidah, dan akhlak. Oke? Jadi kalau kita memahami Al-Quran, ma'dubah tadi itu sebenarnya 3 hal aja yang kita pahami. Situ Islam sebagai syariat, Islam sebagai ilmu, Islam sebagai iman atau akidah, Islam sebagai amal atau akhlak. 3 hal ini kalau kita laksanakan luar biasa. Masalahnya kan tadi ya, kadang-kadang kita melihat Islam itu hanya sekedar syariah aja. Ya, akidah nggak perlu, atau akidah saja, syariah nggak perlu, ya. Atau amal aja, yang penting kita berbuat baik. Ini kesalahan-kesalahan kita di dalam memahami ma'dubah. Nah, akhirnya salah juga ketika memahami Islam sebagai peradaban. Jadi iman, ilmu, amal mencetak manusia beradab. Baik, itu dipertegas kembali urayanya. Jangan lagi menganggap adab itu sekedar sopan santun, apalagi tadi didefinisikannya hanya sebagian dari Abah Diki akhlak. Definisi akhlak yang dijawabnya Abah Diki tadi. Perilaku segala macam, nanti jawaban-jawaban Abi Farhan ya, jawaban Abi Adi itu sebenarnya bagian dari buah dari iman, kemudian ilmu, amal, melahirkan manusia yang beradab, insan adabi. Mbak yang baru menyesal bergabung, takdir Allah sudah tertulis. Yang nggak bergabung nggak sudah tertulis. Yang dipersiapkan tuh hidup nih gimana bermuamalah yang
yang baik, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dizolimi. Gimana caranya? Maka sebelum melangkah atau memutuskan, berpikir terlebih dahulu. Dampaknya apa? Kalau saya melamar diterima, dibuatkan jadwal, nggak terima keluar, itu bagaimana perasaannya? Terus yang suruh melamar juga siapa gitu kan? Itu harus mendalam gitu. Jadi orang beradab nggak akan kemudian bermuamalahnya sembarangan. Karena akhlak seperti itu mengingkari janji. Tidak ada yang ditutupi, kalau tidak jelas tanyakan. Job deskripsinya, job listnya, gajinya, bahkan statusnya apa? Statusnya magang, gitu. Statusnya sarjana, bukan, macam-macam lah. Ya bisa dipertanggungjawabkan secara uraf. Uraf itu apa? Kebiasaan lembaga pendidikan akan membedakan guru praktek, guru yang sudah bekerja mengabdi setahun, 2 tahun, 3 tahun, guru yang sudah sarjana, guru yang sesuai jurusan, itu ada. Sudah menjadi uruf kebiasaan di sekolah. Baik, selanjutnya sesi menjelaskan kembali singkat, diberi waktu 5 menit, langsung divideokan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.